Kopi Temanggung bersama UNS. Suara Kopi Temanggung bersama UNS. Bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, jumpa lagi dengan Jeng Hanif. Saat ini kita di part 4 ya, yaitu memberikan efek kontrol, video transisi, video efek dan juga rendering. Wow, banyak sekali ya. Ini akan menjadi part yang terakhir ya. Oke, kemarin kita sudah membuat project kita dan sampai dengan membuat teks atau title. Saat ini kita akan meneruskan dengan efek kontrol. Terlebih dahulu ya, kita play dulu. Kita mengingat dulu ya, title kita gitu ya, belum ada efek sama sekali, masih original. Video-video kita juga belum ada transisi atau efek ya. Oke, hari ini kita akan memberikan sedikit sentuhan agar video kita ini lebih manis lagi. Kita akan fokus di timeline saja seperti ini ya. Oke, baik. Pertama mungkin kita bisa tambahkan gitu ya satu gambar sebelum mempersembahkan, maka ini kita sorot dulu semuanya terus kita pindah ya di sini sebentar ya. Kemudian ini kita ambil misal foto ini ya, foto tim ya. Nih foto tim ini ya. Kita bisa atur foto tim ini begitu ya agar tampak lebih manis dan lebih pas begitu. Misal saya akan tampilkan ini bisa seperti ini. Ya. Oke. Nah, foto tim ini akan tampak seperti ini dan kita akan memberikan efek pada fotonya gitu ya. Kalau kita setel foto seperti ini, diam, gambar diam. Bentar, agar biar jelas gitu. Ya, kita ulangi. Nah, kalau kita setel gambar diam begini bosen ya. Beberapa detik, 4 detik gitu. 4 detik seperti itu. Maka kita bisa berikan efek ya dengan gerakan-gerakan butuh dari foto ini ya. Caranya adalah klik 2 kali di sini sehingga muncul di source gitu ya, source foto yang sama yang kita inginkan, kemudian klik di sebelah kanannya ada efek kontrol. Pastikan yang tertulis di sini adalah nama file yang akan kita berikan efek. Pastikan itu. Kalau belum maka klik 2 kali untuk file yang ada di sini ya agar muncul di sini. Misal saya akan memberikan efek kontrol yang ada di sini. Nih, ada video efek banyak sekali. Di sini ada motion. Motion itu berarti pergerakan, ada position, posisi, skala, rotasi, dan opacity itu ini ya, jelas tidaknya gambar begitu ya. Kemudian dan lain-lain sebagainya ya. Misal saya akan memberikan efek untuk gambar ini, saya ingin mula-mula tampak redup kemudian terang ya. Maka saya akan mencari di sini yang namanya opacity. Ini teman-teman, opacity ya. Nah, teman-teman pertama harus tentukan posisi awal dulu, posisi awal di sini, ya. Kemudian di sini ya, di sini ada gambar toggle animation, ya. Toggle animation ini kalau belum dipencet, jadi belum diklik maka dia belum aktif, ya. Nah, pertama teman-teman harus tentukan posisi awal dulu. Misal saya di sini, kemudian ya. Ini ada 100% opacity. Misal saya ubah opacity-nya menjadi redup begitu 20%. Nah, segini. Kemudian baru direkam di toggle animation. Klik. Nah, maka teman-teman di sini akan muncul diamond ya. Ini dinamakan keyframe. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa tentukan mau di mana letaknya untuk posisi akhirnya. Apakah sepanjang gambar ini ya teman-teman akan memberikan opacity 20% remang-remang begini, atau teman-teman akan melakukan peningkatan. Misal saya ingin meningkat 100% di sini. Nah, maka tentukan dulu posisinya, baru kita ubah di sini opacity-nya. Nah,
Kita ubah. Misal saya ubah menjadi 100. Nah, 100 begini. Atau teman-teman bisa ketik begini ya. Dengan mengetik juga bisa. Nah, maka posisi di sini, di pas gambar ini, di pas waktu ini, ya, gambar ini adalah 100%. Kemudian kalau teman-teman ingin dari posisi ini sampai akhir gambarnya tetap terang, maka biarkan seperti ini, ya. Tapi kalau teman-teman ingin gambar terangnya hanya sampai di sini, ya, dan itu juga 100%, maka cukup klik di sini add, ya. Add keyframe, klik. Nah, akan muncul lagi keyframe yang ketiga atau diamond yang ketiga. Kemudian kalau teman-teman ingin di sini ya di akhir nanti semakin meredup, maka tentukan dulu posisi akhirnya. Ya, misal di sini, baru di sini opacity-nya dikurangi. Nah, seperti ini. Di sini ya, teman-teman, ini bisa digeser-geser pakai mouse gitu. Nah, seperti ini. Coba kita praktekkan ya, teman-teman. Kita play. Nah, terang sekian detik kemudian meredup lagi. Itu ya. Jadi gambarnya akan tampak ada efeknya ya sekarang ya, teman-teman. Oke. Kemudian kalau kita ingin gitu di gambar ini ada tulisan seperti kemarin ya. Ada, kita bisa buat title di sini. Misal tim PKMUNS ya. Kita tambahkan di sini. Kita bisa atur-atur, teman-teman kemarin sudah tahu ya. Untuk mengatur ini di sini di bawah sendiri ada begitu ya. Misal kita tentukan jenis fontnya. Ya, kemudian shadow, stroke dan lain-lain begitu. Misal teman-teman ingin ada stroke-nya di sini merah, ya kita berikan warna merah gitu ya. Atau shadow-nya teman-teman ingin warna merah, teman-teman berikan warna merah ya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa tentukan juga di sini ya, kemarin kita sudah belajar yang di sini. Ya, bisa tentukan. Atau feel-nya diganti mungkin warna kuning. Biar lebih cerah gitu. Cerah, ceria, cemerlang. Nah, ya, misal kuning seperti ini ya. Teman-teman, sudah jadi. Kemudian kita play ya. Nah, ini untuk huruf begitu ya. Untuk huruf berarti kalau seperti ini mulainya bareng sama dengan gambarnya. Kalau saya ingin mulainya agak telat, maka kita cukup geser ini ya teman-teman, tanda merah ini digeser ke sini biar agak nyeni gitu, mulainya di sini. Kemudian kalau kita ingin memberikan efek pada tulisan ini, tinggal ini diklik tulisannya ya. Diklik, kemudian kita lihat di sini di efek kontrolnya. Pastikan nama filenya adalah nama tulisan kita. Misal saya ingin memberikan efeknya opacity lagi gitu ya, di posisi awal gitu. Saya ingin redup seperti ini, kemudian posisi selanjutnya di sini saya ingin 100% ya. Kemudian sampai di sini masih 100% sama. Kalau sama, diklik saja di sini. Kemudian posisi selanjutnya di sini saya ingin redup lagi. Nah, maka seperti ini. Ya, coba kita play ya teman-teman. Ya, seperti ini. Ya, Oke. Nah, itu kita menambahkan itu. Kemudian kemarin kita lihat judul ini ya. Judul ini agar cantik mungkin ya, kita akan tambahkan dengan gambar. Saya punya gambar kopi di sini ya. Klik gambar kopi, kemudian taruh di sini ya. Pindahkan dulu tulisannya ke atas, kemudian kita ganti dengan gambar kopi di sini. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, agar gambar kopinya pas ya, diklik di sini. Jangan lupa di save teman-teman projectnya. Di gambar ya,
kita besarkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita geser biar ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Untuk tulisannya kita sudah pas di situ ya. Kita geret ke sini tulisannya, dipaskan. Ya. Nah, tapi karena gambarnya terlalu terang gitu, maka tulisannya menjadi tidak kelihatan. Maka kita bisa memberikan efek terhadap gambar ini. Klik gambarnya 2 kali sehingga muncul di source di sini, ya. Kemudian kita klik efek kontrol. Pastikan sekali lagi yang ada di sini adalah nama file yang ingin kita berikan efek. Ya. Dari awal sampai akhir kita ingin opacity-nya kecil, maka langsung dari awal sampai akhir taruh di depan, kemudian kita kurangi, ya, kita kurangi sesuai yang pas. Nah, misal di sini. Nah, maka akan agak redup ya. Kalau kurang redup lagi, kita bisa kurangi lagi, ya. Jadi sudah ada tambah gambar ya teman-teman ya. Dan gabungkan lagi dengan mempersembahkan, ya. Untuk mempersembahkan juga teman-teman, kalau kita play kemarin masih biasa-biasa saja, tidak ada gerakan apapun, kita bisa berikan gerakan sama dengan yang tadi ya. Klik 2 kali di mempersembahkan sampai muncul di source di sini, kemudian klik efek kontrol yang ada di sebelah kanannya dan akan muncul filenya di sini. Pastikan ini adalah file mempersembahkan ya. Misal saya ingin pertama dia dari kecil ke besar gitu, berarti skala ya. Tentukan posisi awalnya di sini misalkan. Kemudian tentukan posisi skalanya. Nah, misal segini, sekecil ini 49:51. Nah, mulai rekam di toggle animation. Klik di sini ya, tombol seperti bom ini ya. Klik. Nah, maka akan muncul diamond keyframe. Kalau sudah muncul keyframe itu tandanya sudah berhasil teman-teman. Kemudian selanjutnya kita tentukan posisi selanjutnya, misal di sini, dan saya ingin posisi di sini ini tampilannya 100%. Misal. Ya, kalau agak susah teman-teman bisa langsung klik ketik di sini ya 100 di sini. Nah, sampai di mana posisi 100%? Misal saya ingin sampai di posisi detik ini gitu ya. Itu 100, maka klik lagi add keyframe di sini. Kemudian saya ingin sampai akhir hurufnya tetap 100%. Berarti tidak perlu lagi ini ya, tidak perlu lagi menambah keyframe. Kalau setelah ini tidak perlu mengubah skala, maka keyframe yang ini bisa dihapus teman-teman. Ini berarti dari titik ini sampai akhir dia tetap dengan seperti ini ya, dengan 100%. Tapi kalau teman-teman ingin hanya sampai di sini 100%-nya ya, maka klik di sini, kemudian tentukan posisi selanjutnya, posisi akhir, scale-nya dirubah seperti ini. Misal ya, tapi kalau nggak ingin teman-teman rubah, teman-teman ini tidak perlu ada ya. Jadi ini diklik saja, ini diklik di sini berarti juga remove ya. Nah, kemudian pada saat posisi awal mengecil begini, saya ingin misal opacity-nya kecil, maka kita turun ke bawah, lihat opacity-nya, kita turunkan opacity-nya. Nah, ya. Kemudian saat 100% kita klik ini teman-teman kalau ingin menuju ke go to next keyframe ini ya. Kalau begini nanti nggak tepat ya. Kalau menggeser begini teman-teman nggak tepat. Jadi pakai ini ya. Nah, ini tepat. Saat 100% ini saya ingin opacity-nya sudah kembali ke 100. Nah, ke 100. Kemudian setelah beberapa saat sampai di sini opacity-nya tetap 100, kemudian lama-lama menurun sampai akhir opacity-nya. Jadi saya kurangi lagi. Nah, coba kita play ya teman-teman untuk yang ini ya.
Tuh. Ya, lebih cantik ya. Lebih cantik. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa berikan ini ya, judul ya. Judul tulisan ini kemarin belum ada animasi sama sekali gitu ya. Tapi kalau kita play, saya tadi dengar. Nah, dengan musiknya sudah pas. Jadi sepertinya yang depan tidak perlu ada animasi atau ada efek. Menurut saya di akhir saja. Nah, maka karena di akhir saja, saya ingin di akhir menghilang saja ya. Ini diklik di sini, pastikan di sini judul gitu. Bisa saya ingin mulai dari sini ya, mulai menghilang. Maka kalau menghilang itu berarti opacity ya. Karena saya ingin dari awal sampai akhir adalah opacity-nya 100%, maka saya tentukan posisi di sini teman-teman, posisi yang akan mulai menghilang. Kemudian saya add keyframe di sini. Ini add keyframe untuk 100%. Kemudian saya tentukan posisi akhir di sini ya. Saya ingin mulai menghilang dan nanti akan menjadi semakin redup. Nah, 20% atau 19%. Maka kalau kita play teman-teman, nih, kalau kita play ya, tetap 100%, kemudian semakin menghilang. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kembali lagi kita fokus di timeline kita. Teman-teman itu tadi dengan menambahkan dan kita harus menyatukan kembali ya. Kita harus menyatukan kembali yang sempat terpisah ya. Ya teman-teman, kita akan satukan lagi. Untuk file-file tadi ya, kita sorot, kemudian kita geret. Nah, ya coba kita play ya teman-teman ya. Fokus di program. Oh, tulisan PKM-nya masih muncul di video yang berikutnya. Maka kita cek lagi teman-teman di sini ya. Ini artinya apa? Artinya tulisannya melebihi. Coba kita lihat detail. Oh iya, ini teman-teman tulisan tim PKM melebihi. Maka tinggal digeret garis merahnya. Atau mungkin akan berakhir sebelum gambarnya berakhir, bisa seperti ini ya teman-teman. Kemudian kalau tadi lihat tulisannya sepertinya kok ingin revisi gitu ya, kurang lama ininya, maka teman-teman bisa ini ya, ini bisa teman-teman geser, ini keyframe-nya bisa teman-teman geser ya, jadi tidak harga mati, teman-teman masih bisa geser ya, bisa seperti ini tinggal digeser aja teman-teman kalau ingin menggeser. Nah teman-teman bisa geser seperti ini. Kita play lagi. Oke, begitu ya teman-teman ya. Oke, kita play lagi, coba dari mempersembahkan ini ya. Kita fokus di program. Sudah beda ya tulisan mempersembahkannya. Oke, untuk titling di awal sudah beda ya, sudah ada efek-efeknya, sudah lebih manis begitu. Selanjutnya kita bisa berikan efek pada title yang lain ya. Kemarin kita ingat kita ada title untuk di sini ya. Nah, ini di sini Ahmad Zakaria ya. Kita bisa memberikan title di sini, maka klik ya di sini di timeline. Kita fokus ke timeline ya. Klik di sini Ahmad Zakaria. Nah, sudah muncul di efek kontrol, pastikan file yang ada di sini teman-teman yaitu Zakaria ya. Misal saya ingin tulisan Ahmad Zakaria ini dari awal gitu ya, redup kemudian beranjak terang, terus beberapa saat terang kemudian redup lagi. Maka kalau masalah terang redup kita ke opacity di bawah ini ya. Oke. Nah, pertama tentukan posisi awal, karena saya ingin dari awal maka saya letakkan ini di sini di awal. Kemudian kita lihat di sini ya, toggle animationnya sudah aktif ya, berwarna biru. Maka kita ubah di sini opacity-nya teman-teman. Di sini tertulis 100%, kita akan ubah ke bentuk redup gitu ya. Nah, seberapa redupnya teman-teman bisa cek di sini ya, di program ya.
Di sini teman-teman bisa cek ya ini. Nah, ini redup banget 31 ya. Nah, misal saya ingin segini gitu ya. Nah, ini redupnya segini. Kemudian sampai seberapa saya ingin berangsur-angsur gitu ya, sampai di titik ini menjadi terang gitu ya, menjadi 100%. Maka tentukan posisinya dulu, misal di sini. Kemudian ininya dinaikkan menjadi 100% opacity-nya. Nah, 100%-nya jelas begini, saya ingin beberapa saat teman-teman, misal sampai di sini beberapa saat. Teman-teman bisa geser ini atau teman-teman bisa mainkan ini ya, waktu di sini ya, tinggal diketik gitu mau berapa durasinya teman-teman ingin animasi itu berlangsung. Kalau saya lebih suka pakai feeling di sini ya. Lebih gampang begitu. Misal di sini teman-teman tetap ingin 100%, maka tidak perlu mengubah ini, langsung add keyframe di sini ya, teman-teman. Klik di sini. Nah, maka ini sepanjang sekian, ini 100%. Kemudian saya ingin meredup sampai akhir video atau videonya Pak Zakaria ini ya. Nah, sampai di sini meredup, maka opacity-nya kita turunkan. Nah, misal sampai redup begini. Coba ya, teman-teman, kita play ya. Kita fokus di program, coba kita play. Nah, sudah berubah ya teman-teman ya untuk tadi title Pak Ahmad Zakaria. Kemudian selanjutnya yang ini Jayanto ya. Yang ini Jayanto. Nah, kita juga akan lakukan hal yang sama, misal ya. Biar adil sama ya. Opacity-nya tentukan posisi awal, kemudian tentukan opacity-nya mau berapa, redupnya. Kemudian tentukan posisi selanjutnya mau sampai di mana. Misal di sini saya naikkan 100%, kemudian beberapa saat tetap 100%, saya geser di sini, add keyframe, kemudian saya ingin berangsur-angsur ke sampai akhir dia meredup, maka ininya saya kurangi. Nah, seperti ini. Coba kita play ya teman-teman ya untuk Mas Jayanto ini. Nah, ya. Kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan ya bedanya ya teman-teman ya untuk itu. Kemudian ada title lagi kemarin di belakang di sini. Nah, kalau ini nanti kalau yang roll teman-teman sudah pakai animasi roll ya. Kalau yang ini kemarin belum, coba kita setel di sini coba ya yang ini. Nah, masih anteng ya. Kita akan berikan animasi ya. Klik teman-teman. Klik, kemudian pastikan di effect control di sini ya, still ya. Ini nama filenya. Saya ingin dari awal gitu hurufnya mengecil, kemudian membesar, diam sejenak, kemudian mengecil lagi. Atau mengecil, kemudian membesar, tetap besar, tetapi opacity-nya berubah gitu ya. Bisa tentukan di sini gitu ya, di sini. Kemudian di sini ada skala ya. Teman-teman tentukan dulu mau kecilnya seberapa, misal segini ya. Ini tinggal di ini aja teman-teman. Misal saya ingin 56 nah di sini ya. Nah, direkam teman-teman. Aktifkan toggle animation-nya di sini. Klik. Nah, muncul diamond-nya. Kemudian tentukan posisi tertentu sampai di mana teman-teman ingin itu berubah skalanya. Misal saya di sini, saya ingin pas di sini sudah 100%. Ya, nah pas 100%, beberapa saat 100%, tidak perlu buat lagi, tetap cukup di add di sini keyframe ya. Kalau muncul keyframe berarti berhasil. Kemudian saya ingin tidak berubah ukurannya sampai akhir 100% seperti ini ya. Kalau tidak berubah ini bisa dibuat teman-teman yang keyframe ini ya, yang ini atau dihilangkan saja. Klik. Nah, maka dari sini sampai ke sini ini 100%. Ya, nah, saya ingin pas dari posisi ini 57%, saya ingin masih redup, kemudian terang sampai 100%, kemudian beberapa saat di sini nanti meredup, maka turunkan ke bawah teman-teman, ya, dipaskan di sini, ya, digeser, kemudian opacity-nya di sini saya ingin pas di sini itu redup gitu teman-teman. Nah, masih redup begini. Nah, muncul ya keyframe-nya. Kemudian
geser ke sini. Pas di ukurannya 100, saya ingin opacity-nya 100 juga, 100%. Nah, maka klik di sini. Kemudian beberapa saat gitu ya, beberapa detik dia 100% opacity-nya. Ya. Nah, di sini kemudian sampai akhir meredup. Misal begitu. Nah, saya tentukan posisinya akhir, kemudian opacity-nya saya kurangi. Nah, begini teman-teman, coba kita play ya. Kita play, kita fokus di program. Ya, sudah berubah ya teman-teman ya. Bisa ya teman-teman ya? Pasti bisa ya. Oke, baik, itu tentang efek kontrol untuk title-titlenya. Teman-teman bisa lakukan itu pada video ya, atau ada foto atau audio gitu ya. Bisa ya teman-teman. Kita fokus lagi di timeline kita. Nah, teman-teman, tadi kalau kita lihat ya, mulai dari sini kita play coba. Nah, ini masih ngaget gitu. Kita ingin agak smooth gitu ya. Nah, kita akan terapkan video transisi ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada editing, color, kemudian effect. Klik effect, teman-teman. Kemudian di sini akan muncul gitu ya. Ada video effect, ada video transition. Kita ke video transisi ya. Coba buka saja ini teman-teman. Buka, kemudian teman-teman bisa pilih ada 3D, ada dissolve, iris dan sebagainya. Di sini banyak sekali ya. Misal saya ingin dissolve ya, dissolve di sini. Saya ingin additive dissolve, tinggal klik, kemudian di drag teman-teman, di drag di video kita di sini. Di drag di video kita ya. Teman-teman di sini, kemudian di sini sampai muncul tanda, teman-teman tinggalkan, kemudian coba kita play. Nah, sudah beda ya teman-teman. Coba di play lagi ya. Sudah beda ya dengan tadi belum dikasih transisi. Iya, sudah ada pergantian yang cantik gitu ya. Oke, teman-teman bisa lakukan itu kepada video-video yang lain ya. Pas potongan-potongan video yang lain, misal di sini juga akan diberikan, teman-teman bisa berikan ini di sini misal cross dissolve gitu ya. Coba kita play. Nah, double gitu ya. Ya, kita berikan yang lain lagi ya. Misal ini perbatasan ini ya. Kita bisa berikan misal cross gitu. Atau mungkin additive dissolve. Teman-teman, atau tidak usah juga nggak apa-apa. Di sini juga boleh ya. Ini akan tampak beda ya. Iya ya. Dan seterusnya teman-teman bisa mainkan di sini, termasuk di sini juga diberikan begitu. Terus di sini juga saya suka ini ya, dissolve karena kalem gitu ya. dan sebagainya ya teman-teman ya. Bisa berikan video transisi di sini dan di sini begitu ya. Oke, yang lain teman-teman untuk bisa memberikan animasi atau efek video efek untuk memberikan kesan dramatis, coba kita play dulu di sini ya. Nah, misal ingin memberikan efek dramatis di sini gitu ya, saya ingin mainkan slow motion. Misal kita tentukan ya di mana. Ya, misal contoh aja misal di tengah-tengah. Kita akan memberikan di awal dari sini ke sini itu slow motion, kemudian di sini dilanjut fast motion ya. Maka tentukan posisinya di sini, kemudian teman-teman pakai razor tool ya. Ini dipotong dulu teman-teman, klik dipotong tapi dikembalikan ke selection tool, tidak perlu dilakukan apa-apa. Jangan digeser ya. Kemudian misal di sini video yang satu yang awal, klik kiri ya, kita akan buat slow motion. Klik kiri kemudian klik kanan, di sini pilih speed atau duration. Nah, di sini tampak 100% berarti normal. Misal ingin slow motion, saya ketik 40%. Nah, coba lihat ya. Nah, itu ya. Sebentar, ini musiknya kita geser dulu. Ini slow motion. Coba diulangi teman-teman, fokus di program ya.
Wih ya. Slow motion. Kemudian kalau ingin yang sebelah sini fast motion, tinggal klik kiri, pastikan warna putih, kemudian klik kanan, cari ya di sini speed duration. Nah, kalau ingin fast berarti dinaikkan lebih dari 100, misal 200. Klik 200%. Coba kita play. Tik 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 tik. Jadi cepat. Lah, terus kalau ini hanya kosong, ini tinggal ditarik saja teman-teman. Nah, ditarik saja. Ya, tetap cepat ya, ditarik saja. Terus ini untuk slow motion dan fast motion. Tadi saya lihat ini tulisan kayaknya agak mengganggu teman-teman. Teman-teman bisa edit gitu ya. Atau berubah pikiran dari kemarin. Crawl-nya ini saya ingin geser gitu misal, ya. Kita ingin geser crawl-nya ini ke sana teman-teman. Teman-teman bisa geser saja crawl-nya ya. Crawl-nya teman-teman bisa geser ke video yang teman-teman inginkan. Misal saya ingin crawl-nya bergeser mulai dari ini. Ya. Misal ya teman-teman. Kita mainkan lagi ya teman-teman yang tadi slow motion dan fast motion tadi. Coba. Nah, ini slow motion dan lanjut tik. Bisa ya teman-teman ya. Ya. Dan tulisannya bisa dimulai dari sini ya, bisa mulai dari sini teman-teman. Ya, bisa digeser crawl-nya begitu ya. Digeser teman-teman. Terus kalau ingin video yang ini misal ini ingin slow motion kembali, klik kiri, klik kanan, speed duration, pilih 40% lagi misal. Jadinya lebih dramatis gitu. Ini contohnya. Ya. Gitu ya teman-teman untuk slow motion atau fast motion. Oke, teman-teman, selanjutnya kita bisa ya edit video ini dengan video effect gitu ya. Misal kita ingin memberikan video effect pada video yang ini begitu ya teman-teman, yang ini ya. Ya, maka klik 2 kali di sini teman-teman, sampaikan ya. Pastikan di sini ya, disampaikan di sini, pastikan di source, kemudian kita pilih video effect ya, di atas video transisi. Kita tutup video transisinya, kita buka video effect. Di sini ada banyak sekali teman-teman. Teman-teman bisa coba-coba ya, banyak sekali. Misal ini, misal aja. Adjust ada lightning effect ya. Teman-teman bisa klik di sini. Nah, klik 2 kali, di sini muncul ya, ada efeknya ya. Nah, kalau kita cek teman-teman di editing ya, di video ini di bagian bawahnya teman-teman ada namanya ini lightning effect. Nah, kalau teman-teman ingin mematikan tidak jadi gitu ya, ini huruf FX ini tinggal dicoret saja, maka kita tidak jadi menggunakan itu. Itu untuk video effect teman-teman. Oke, video teman-teman, itu ya file kita ya yang sudah kita edit. Kita akan render ya. Caranya adalah teman-teman coba lihat di sini ya, di file. Teman-teman klik file, kemudian teman-teman cari export ya. Klik export, kemudian ya teman-teman cari media di atas di sini, media. Karena kita akan upload di YouTube begitu ya. Kalau ingin upload di YouTube, teman-teman pilih H264 ini ya. Kalau di bawah sini banyak sekali teman-teman, bisa JPEG, bisa MP3, MPEG 2, MPEG 4 ya. Ini adalah ya formatnya, teman-teman bisa pilih AVI gitu untuk menjadi CD dan sebagainya. Kalau YouTube maka H264 gitu. Kemudian preset ini teman-teman silahkan klik di YouTube, bisa ini ya. Ini kan match source, ini yang terbaik, high bitrate ini yang terbaik. Tapi kalau teman-teman tidak ingin berat gitu ya, coba kalau kita pakai match high bitrate, teman-teman bisa lihat di sini estimasi size filenya 104 MB. Kemudian kalau teman-teman ingin ubah di sini ya, misal ke YouTube, karena saya formatnya pakai 720p, maka saya klik YouTube 720p. Nah, ini estimasi filenya 165. Kalau ingin lagi ada pilihan high quality 720p, maka 104. Wah, ini kayaknya lebih kecil. Jadi lebih enak nanti kalau mau
upload YouTube ya, lebih cepat ya. Oke. Kalau sudah teman-teman, di sini ada output name, teman-teman bisa ganti rename gitu ya, latihan 1 dengan misal pelatihan copy. Pelatihan copy. Teman-teman bisa simpan di mana yang teman-teman inginkan. Saya ingin di sini misal save. Kemudian sudah, kemudian teman-teman klik export di bawah sini. Ya, maka rendering dimulai teman-teman. Kita tunggu saja sampai encodingnya selesai ya. Memerlukan beberapa menit teman-teman untuk rendering ini. Semakin besar kapasitas filenya akan semakin lama tentunya. Kapasitas yang file itu ditentukan oleh seberapa banyak animasi yang kita gunakan gitu ya. Kemudian efek-efek begitu. Dan juga tentu saja durasinya ya teman-teman ya. Nah itu sudah 90 lebih ya. Ya sudah mau selesai. Nah teman-teman sudah selesai, maka kita bisa cek di Explorer ya. Nah di sini ini tadi yang sudah kita render ya. Coba kita setel ya. Pakai Windows Media Player. Juang Kopi Temanggung bersama UNS. Juang Kopi Temanggung bersama UNS. Bisa! Bisa! Oke, baik teman-teman, demikian ya. Jeng Hanif sampaikan part 1 sampai part 4. Semoga bermanfaat, selamat belajar, coba-coba praktek yang betul ya. Bereksplorasi, berimajinasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.